Selamat siang anak-anak. Apakah di hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat? Ya, semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita untuk belajar kembali di hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam pelajaran di hari ini, ketua kelas ada? Ya, ada. Bagaimana kehadiran? Semua hadir kah? Oke, baik, semuanya hadir ya. Ya, kalau semuanya hadir begitu, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus begitu baik bagi kami, dan kembali lagi kami anak-anak sudah berkumpul di sekolah dan hendak kami belajar di hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami sampai dengan pelajaran kami dari awal sampai dengan berakhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami anak-anakmu sudah siap untuk menerima pelajaran di hari ini. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema kita, yaitu jadilah berkat bagi sesama. Sebagai ayat nats firman Tuhan bagi kita, anak-anak bisa buka dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Di hari ini kita akan belajar tentang jadilah berkat bagi sesamamu, yang kita akan mendengarkan bersama tentang kisah atau cerita ilustrasi tentang seorang bapak yang hidupnya tiap harinya sebagai tukang becak. Ya, Pak Guru akan membacakannya dan anak-anak dapat dengar dengan baik. Dan sesudah dari bacaan ini selesai, Pak Guru akan bertanya untuk anak-anak. Ya, dengar Pak Guru baca. Bapak dipunama itu Bai Fang Li. Kisah pengayu becak tua berhati mulia. Bai Fang Li berbeda. Ia menjalani hidup sebagai tukang becak. Hidupnya sederhana karena memang hanya tukang becak. Namun semangatnya tinggi. Pergi pagi pulang malam mengayu becak, mencari penumpang yang bersedia menggunakan jasanya tanpa mengharapkan imbalan. Bai Fang Li memulai menyumbang uang ke sebuah yayasan. Yayasan itu pada tahun 1986. Ia tak pernah menuntut apa-apa dari yayasan tersebut. Ia tak tahu pula siapa saja anak yang mendapatkan manfaat dari uang sumbangannya. Pada tahun 2001, usianya mencapai 91 tahun. Ia datang ke yayasan itu dengan ringkih. Ia bilang pada pengurus yayasan kalau ia sudah tak sanggup lagi mengayu becak karena kesehatannya memburuk. Saat itu ia membawa sumbangan terakhir sebanyak 500 yen atau setara dengan 675.000 rupiah. Dengan uang sumbangan terakhir itu, total ia sudah menyumbang 350.000 rupiah yang yen atau setara dengan 472.5,5 juta rupiah. Ya, selanjutnya dari bacaan yang tadi, pasti anak-anak sudah mendengarnya dengan baik. Nah, kini Pak Guru mau bertanya tentang pembacaan yang tadi yang sudah Pak Guru bacakan. Yang pertama, apa arti berkat buat kalian? Ya, apa arti berkat buat kalian? Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk menjawab? Ayo. Ya, oke, betul. Ya, yang pertanyaan kedua adalah mengapa
kita harus selalu melakukan kebaikan. Ayo, siapa lagi? Ya, oke, Yakoba silakan. Ya, baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, anak-anak tuliskan respon atau tanggapan anak-anak ketika ada seorang teman yang meminta bantuan kepada anak-anak. Anak-anak tuliskan atau langsung saja menyampaikan kepada Pak Guru. Ketika ada teman-teman yang keadaan susah, contoh, Pak Guru kasih contoh. Satu, kalau teman di sebelah bangku, dia kekurangan pensilnya tidak ada. Nah, dia mau menulis, tentu tidak bisa menulis. Nah, kewajiban dari teman yang di bangku sebelah adalah harus meminjam kepada teman yang berkekurangan. Itulah salah satu contoh kita membagikan berkat kepada teman-teman yang berkekurangan. Ya. Jadi anak-anak, dari jawaban yang sudah tadi anak-anak sudah sampaikan kepada Pak Guru, sangat bagus. Jadi Pak Guru hanya mau kasih tahu untuk anak-anak bahwa di dalam hidup kita ini kita kenal ada dua macam berkat. Ya. Banyak seringkali kita sudah dengar di sekolah minggu yang sudah diceritakan oleh para pengasuh dan juga di dalam gereja dan di sekolah. Nah, berkat yang pertama adalah berkat jasmani. Yang kedua adalah berkat rohani. Ya. Berkat jasmani yaitu, ya, jadi anak-anak kita hanya mendengar ada dua berkat, ya. Ada berkat jasmani dan berkat rohani. Ya. Jadi kedua berkat ini, baik jasmani maupun rohani, kedua-duanya harus berjalan seimbang, ya, ibarat timbangan. Ya. Jadi berkat jasmani dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa berat sendiri, ya. Begitu juga sebaliknya, berkat rohani juga seperti itu. Dia harus seimbang, ya, ibarat timbangan yang harus berjalan sama-sama. Jadi, berkat jasmani yaitu berkat pemberian Tuhan yang berupa kebutuhan jasmani, tubuh, dan sedang pangan dan papan. Contohnya, pakaian, ya, jasmani, ya, berkat jasmani itu kita bisa makan ikan, beras, ubi-ubian. Itu adalah berkat-berkat jasmani. Ya. Sedangkan berkat rohani yaitu pemberian dari Tuhan berupa kebutuhan rohani. Tuhan memberikan penghiburan. Ya. Terus Tuhan memberikan keselamatan. Dan juga Tuhan memberikan berkat kesehatan dan napas hidup. Itulah berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga itu kita harus bersyukur dan bilang banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, dari ilustrasi tadi yang Pak Guru tadi ada bacakan itu, ya, yang ini, ya, tukang becak tadi. Nah, itu kisah Bai Fangli ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk saling membantu sesama kita yang kesulitan. Ya, walaupun hidup serba pas-pasan, tetapi tetap membantu orang tanpa pamrih. Orang tanpa pamrih artinya kita tidak memberi terus kita minta lagi imbalan dari yang bersangkutan. Nah, dengan apapun yang bisa kita berikan, jika kamu percaya berkat itu datangnya bisa datang dari mana saja dan pahala yang setimpal akan kita dapatkan jika kita melakukan kebaikan dengan ikhlas. Itulah berkat-berkat rohani yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, baik anak-anak, setelah kita mendengar materi tadi yang sudah Pak Guru jelaskan tentang perbedaan berkat jasmani dan berkat rohani, sekarang tiba saatnya kita akan membagikan kelompok. Pak Guru akan membagikan kelompok dalam 2 kelompok, dan kita sesudah itu baru kita dengarkan perintah yang akan Pak Guru perintahkan apa yang harus kita kerjakan. Ya, mulai hitung 1 sampai dengan 2. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Sudah semua, masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya dan sekretarisnya. Oke, sudah. Nah, tugas setiap kelompok adalah kita membuat drama singkat
tentang orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Alkitab, ya, yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru di Lukas, ya, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Setelah anak-anak sudah selesai melaksanakan tugas, maka setiap kelompok berdiri di depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, silakan bekerja. 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ya, waktunya telah selesai. Kini tiba saatnya masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Dipersilakan kelompok 1, silakan. Ya, selesai. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa menyusun diskusi di hari ini. Jadi materi kita di saat ini, jadilah berkat bagi sesamamu. Makna dari cerita orang Samaria yang tadi sudah Pak Guru ceritakan, bahwa perumpamaan ini mengenakan bahwa dalam iman dan ketaatan yang menyelamatkan terkandung belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk mengasihi orang lain. Merasa mereka yang menyebut dirinya Kristen, namun hatinya tidak peka terhadap penderitaan dan keperluan orang lain. Menyatakan dengan jelas bahwa di dalam diri mereka tidak terdapat hidup kekal. Ya, kadangkala juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, kita sering memberi, tapi kita mau harus ada timbal balik dari pemberian kita. Tetapi lewat cerita kita di hari ini mengajak kita sebagai anak-anak, kita harus seperti orang Samaria tadi, ya. Dia mau memberikan apa yang ada pada dirinya, dan orang beca tadi yang mengayuh beca, ya, dia memberikan sepenuhnya hasil seharian nafkahnya, dia berikan kepada yayasan dan dia tidak menuntut banyak. Nah, sehingga kita makna berkat dalam kehidupan kita bukan hanya materi, melainkan segala kebaikan yang kita terima setiap hari merupakan berkat, ya. Menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi kita menjadi saluran berkat bagi sesama, ya. Kita menghayati peran sebagai saluran berkat bagi Allah. Jadi anak-anak, materi kita di hari ini cukup sampai di sini. Nanti di minggu depan lagi baru kita kembali ke ruangan, kembali ke sekolah, dan kita bertemu kembali dalam materi-materi yang akan datang. Di sini kita akan mengakhiri. Sebelum kita tinggalkan ruangan kelas, mari kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar dan kami hendak bermain. Tuhan, sertai kami, jaga kami dalam bermain kami, dan biarlah materi yang sudah kami terima di hari ini menjadi berkat bagi kami, dan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas ilustrasi yang singkat yang sudah kami dengar dari seorang becak yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah kami juga mau seperti seorang becak yang diceritakan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, semua punya selamat siang. Sampai kita bertemu kembali di pelajaran berikut.